Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Delay Channel. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Delay di channel Delay Channel. Kali ini Kang Delay akan membuat sebuah konten yang mana konten ini berbeda dengan yang lain dan Kang Delay ambil di bulan suci Ramadan. Konten apa yang dimaksud? Kontennya yaitu bertajuk Sautren, Sawan Pondok Pesantren. Nah, kali ini Kang Delay akan bikin satu buah konten kita sawan di pondok pesantren dengan tujuan pertama, Kang Delay akan memberikan satu informasi khususnya bagi warga Banten dan umumnya bagi rakyat Indonesia, memberikan informasi bahwa pertama mengenalkan dunia pondok pesantren, yang kedua adalah kita sebagai motivasi dalam diri kita bahwa orang-orang yang berilmu itu bakal bisa ngangkat segala-galanya. Pesantren kiainya bisa punya mobil, lebih kaya dan lain sebagainya. Nanti sisi-sisi dalamnya kita harus mengetahui. Ya, penasaran pesantren mana yang ingin Kang Delay tuju? Yang pertama tidak lain, pasti yang lain juga sudah tahu. Penasaran? Kalau masih penasaran, yuk terus ikuti perjalanan Kang Delay ya. Aja geser-geser terus pantengin baik Kang Delay Channel ya. Yuk terus ikuti. Yuk terus kita berjalan menuju pesantren mana ya. Penasaran? Ikuti aja dulu. Pesantren Darul Karomatul Ula, Lopang Gede ya. Lopang Gede, pimpinan Kiai Haji Mat Mugi Ariman Anpar. Terus ikuti perjalanannya ya, jangan geser-geser, jangan di skip. Terus pada hakikatnya kita semua juga walaupun hanya nonton dari perjalanan Kang Delay, tapi pada hakikatnya kita semua adalah sedang bersilaturahmi. Kang Delay langsung bersilaturahmi, para pemirsa hanya nonton di sini itu pun sama sedang bersilaturahmi ya. Nah, penasaran pondoknya di mana, kayak apa, terus ikuti ya perjalanannya, jangan digeser-geser. Oke? Yuk, assalamualaikum. Kang Delay sekarang sudah berada di perapatan, sudah berada di penghujung jalan, dimana kalau mau ke pondok pesantren Darul Karomah kita singgah terlebih dahulu di suatu gerbang. Gerbangnya namanya lingkungan Nopang Gede, Kelurahan Nopang, Kecamatan Serang. Nah, ini pintu gerbang yang akan menuju ke pondok pesantren Darul Karomatul Ula pimpinan Kiai Haji Mat Mugi Ariman Anpar. Ya, terus ikuti perjalanannya langsung masuk menuju ke pondok pesantren. Biar kita tahu, aja di skip, aja digeser-geser. Ya, kalau arah Pasarau dari sana, jadi kita ambil kanan. Kalau dari Pasarau mau arah ke Polsek Calung, kita bisa ambil kanan. Kalau dari arah Polsek Calung mau arah ke Pasarau, ada Indomaret, nanti kita langsung belok ke kiri, masuk ke dalam. Kisaran sekitar 500 meter lah, karena masuknya belok-belok ya. Ya penasaran? Ikuti terus perjalanan Kang Delay di mana letak pondok pesantrennya. Kasih geser-geser. Lur terus ya. Masuk. Ini kita mau masuk ke areal pondok pesantren karena pesantrennya Salafi ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, biar para pemirsa tahu kalau pengen sowan, kalau pengen silaturahmi, mengundang ceramah atau mengundang apa saja, nggak usah nyari-nyari kemana-mana, cukup tonton di Delay Channel saja. Jadi nanti Delay Channel akan menyajikan info-info mengenai kiai-kiai, alamat-alamatnya dan lain sebagainya.
Nah setelah ini kita belok ke kiri, kita ambil kiri. Kalau pakai motor sebelah kanan pun belok kanan bisa, karena kita naiknya relatif semua pakai mobil, jadi Kang Dile bakal nunjukin jalan masuk mobil saja. Terus selusuri jalan setapak ini, jalan satu mobil, kalau perwis nggak akan bisa. Terus jalan, kita ambil kanan, hati-hati takut ada motor juga. Masih terus menyusuri jalan pinggir rel kereta api. Kita mau ke rumah Abah Haji Matlubi. Nah ini adalah pondok pesantren Abah Haji Ariman. Bang, bener bang. Pondok pesantren Abah Haji Ariman, ayahanda daripada Abah Haji Matlubi. Yuk kita lewat saja, karena judulnya kita mau ke rumah Abah Haji Matlubi, pimpinan pondok pesantren Darul Karomatul Ula, dan juga sebagai ketua Jadab Jamiah Dai Banten. Alhamdulillah masih terus. Nah kita bertemu belok ke kanan, terus ya kisaran tinggal 100 meter lagi nanti kita sampai. Rupanya ini rombongan dari mana? Oh, rombongan masyarakat. Rombongan masyarakat. Pemirsa, sudah terlihat pesantren yang tinggi itu, pemirsa. Terus kita masuk saja, penasaran pesantrennya di mana. Ini jalannya sudah mentok pemirsa, tidak ada jalan lain. Nah, inilah rumah pimpinannya, rumah Pak Kiainya. Rumah Pak Kiainya, ini majelisnya. Ini Al-Wahhadu Salafi Al-Islamiyah, Pondok Pesantren Salafi Darul Karomatul Ula. Ya pemirsa, alamat di Jalan Samuan Bakri, Lopang Gede, RT 01, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Nah, Mamang Untas Masak. Ya, nah, ini juga pengurus wilayah Jadab Jamiah Dai Banten. Kira-kira kiai ini Banten boten ge. Yuk terus ikuti saja, nanti kita ketemu kiainya langsung ya. Yuk itu aja dulu. Assalamualaikum Lur. Belum ketemu sama pimpinan pondoknya karena mungkin lagi beristirahat di dalam mungkin ya. Yang rencananya tadi namanya gerbek ya, mau langsung buka bersama, tapi ini aktivitas anak santri. Buka bersama, lihat Lur. Aktivitas santri buka bersama di luar pesantren. Anggepi tanah dewek Lur lah wis. Anggepi tanah dewek. Menunya biasanya jengkol Lur, tapi kali ini jengkolnya lagi mahal. Jadi hanya tempe orek doang hajar. Memang lah tempe orek karena pokoknya emang kroket deh. Karo kenapa kan hijau kan? Sayur kacang. Sayur kacang. Tuh pemirsa, buka bersama udah aktivitas santri nih, santri Lopang. Biasanya si santri Lopang mah jengkol yang terkenal gitu. Tapi jengkolnya lagi lagi larang. Assalamualaikum. Bukber dengan Ibu Nyai, bukber dengan Ibu Nyai. Dengan Ibu Nyai ini pemirsa, Ibu Nyainya, Ibu Nyai Matlubi. Nanti pemirsa yang ingin mondokin anaknya langsung ke sini aja. Di sini juga ada tahfidz untuk perempuan, untuk laki-laki juga ada kitab. Nah ini Oim anaknya tuh puasanya full, alhamdulillah. Kita belum ketemu sama kiai, nanti kita ngobrol sama kiainya selepas bukan, nanti kita ngobrol sama kiainya ya.
ada apa kisi-kisinya ataupun asal-usul pesantren ini dan pendidikan kiai juga di mana, nanti kita langsung ngobrol sama kiainya ya. Yuskun bener ya. Ya, pemirsa belum ketemu sama kiainya, mungkin kiainya lagi terus Al-Quran mungkin. Tapi nanti kalau kiai sudah datang, kita langsung tanyakan ada apa saja kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan di Pondok Pesantren Darul Karomatul Ula ini. Dari awal sampai akhir nanti kita langsung ikuti saja kegiatannya sampai usai ya. Sambil menunggu, jangan lupa untuk pemirsa bantu like, subscribe ya, karena Kang Dile akan terus sajikan informasi-informasi mengenai dunia pesantren dan lain sebagainya ya. Sambil menunggu itu saja, nanti ketika kiai sudah datang kita langsung tanyakan aja ya, asal usul pondoknya, berdiri kapan, pendidikan kiainya, kira-kira pesantrennya di mana saja, dan kita perlu tanyakan karena kiai juga rumahnya megah, mobilnya juga punya, istri punya, anak punya. Kita harus cari tahu kiat-kiatnya ya. Tidak kalah penting dengan orang-orang yang kerja, yang usaha, punya mobil, punya rumah, bahwa kiai juga bisa dimuliakan oleh ilmunya. Itu aja ya. Terus pantengin aja, ikuti terus. Assalamualaikum pemirsa, alhamdulillah sudah ketemu sama pimpinannya, sama Abah Hajinya. Abah Hajinya masih muda, alhamdulillah, tapi luar biasa keilmuannya. Sambil santai Bah ya, punten nih Bah. Iya. Ingin ngobrol-ngobrol sejenak aja bahwa pentingnya dunia pesantren, biar masyarakat semua pada tahu bahwa pesantren Salafi juga tidak kalah penting dengan pesantren modern ataupun sekolah-sekolah umum. Dan dilihat juga Abah punya mobil, rumah besar, pondok besar juga, pasti ada kiat-kiatnya, pasti ada kiat suksesnya gitu. Jadi ada berbagai macam pertanyaan nih Bah. Pertanyaan pertama, pengen tahu aja ini pondok ini kisaran berdiri tahun berapa Bah? Pondok pesantren ini berdiri di tahun 2005 di Darul Karomah, yang tadinya memang bukan Darul Karomah, namanya mengikuti jejak orang tua. Dan Darul Karomah ini berdiri alhamdulillah kemarin baru milad. Milad ke berapa Bah? Yang pertama. Oh, milad pertama. Milad yang pertama. Yang tadinya nama pesantren mengikuti ke pondok pesantren orang tua, karena memang amanah ataupun arahan dari orang tua harus kita ikuti. Ya, akhirnya nama itu diganti dengan Darul Karomah Ula. Jadi baru setahun ini Bah ya? Baru setahun, Darul Karomah Ula baru setahun. Tapi kalau pesantren Nurul Anwar 2 ini dari 2005. Emang sudah berawal tanah sebesar ini Bah? Enggak, berawal itu karena itu cuma majlis saja ya. Anak santri tidur di majlis. Awalnya ya gubuk dikit lah di tempat tinggal anak-anak sama istri, dan majlis santri tidurnya di majlis gitu. Dengan anugerah ya, pemberian dari Allah, kami syukuri ya, alhamdulillah. Step by step, perlahan-perlahan kami diberikan rezeki oleh Sang Maha Khalik, Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, alhamdulillah seperti ini. Iya benar ya, alhamdulillah pesantren sudah besar ini berawal dari hanya satu petak saja sehingga bisa begitu luas begini. Selanjutnya Bah, untuk pesantren menurut pandangan, ke ini aja dulu, Abah dulu pesantren sampai kemana aja tuh Bah? Kalau saya pesantren itu berawal juga dari, nggak lepas dari arahan orang tua ya, orang tua dan guru, kamu pesantren jangan jauh-jauh, udah wilayah Banten aja dulu.
ya alhamdulillah ya lepas dari Baros, Jadasari, Pandeglang itu berawal gitu kan. Dari semua itu kami ingin saya pribadi ingin mendapatkan banyak doa dari sekian guru. Kami lari ke Tangerang, dari Tangerang terus saya itu lari ke Ciamis, ke Ciamis. dari Ciamis soal ke Cianjur, dan dari Cianjur lagi lanjut ke Sukabumi. Jadi intinya mah bukan bukan untuk mencari ilmu, tapi mencari doa. Karena ilmu tanpa doa rasanya kurang kuat. Kalau ilmu tanpa doa, Mbah ya. Jadi intinya saya itu pergi mencari ilmu itu bukan cari ilmunya, cari doanya. Banyak orang bisa mencari ilmu tapi kurang doa, akhirnya ya kurang manfaat. Alhamdulillah. Jangan ilmunya banyak itu, Mbah ya. Tapi nggak ada keberkahan, Mbah ya. Keberkahan karena tidak ada doa. Siapapun orangnya mungkin itu analisa saya. Kan. Berarti peranan doa itu penting, Mbah ya. Jelas silahul mukminin itu. Doa itu. Ini kalau Ramadan begini nih, Mbah. Pesantren Darul Makarimatul Ula ini berbagai macam kegiatannya apa aja itu, Mbah? Kegiatan di Darul Karomah biasa seperti santri-santri salaf yang lain ya, seperti santri-santri salaf yang lain dan santri-santri modern ada kegiatan. Kalau istilah ada sanlat ya, mungkin ada sanlat ya. Tapi kami tidak mengadakan sanlat, cuma istilah santri pasaran. Nah, di dalam kegiatan Darul Karomah ini pasaran yang kami baca ya, dengan keilmuan yang ada, dengan kemampuan saya sendiri ya alhamdulillah insya Allah empat materi atau 4 kitab yang akan kami baca untuk para santri-santri baik santri perempuan ataupun santri laki-laki. Keburu itu berapa hari itu, Mbah? Biasanya target itu biasanya maksimal itu 4 kitab ataupun sampai 5 kitab, kadang pernah 6 kitab. Masya Allah. Sampai dengan 25 tanggal 25 Ramadan kami selesai. Berarti per 5 hari harus hatam itu, Mbah ya. Kalau hari ini udah ada yang hatam, Mbah? Sudah ada. Luar biasa. Ini 2 hari ini sudah ada yang hatam, baru 1 ya, insya Allah. Baru 1, berarti tinggal kisaran 4 lagi, Mbah ya. Iya, ini pemirsa, Abah Haji Matlubi ini selain beliau ketua pimpinan Pondok Pesantren Darul Karomah, beliau juga ketua Jadab Jamiah Dai Banten. Beliau ini adalah ketua umumnya. Bahkan beliau juga seorang pendai mubalik. Jadi untuk pemirsa yang ingin mengundang beliau, langsung aja nanti lihat nomor handphonenya di bawah ini. Nanti di bawah ini ada nomor handphonenya. Jadi langsung aja silakan, yang pingin sowan pun silakan. Jadi tidak usah pusing-pusing mencari nomor handphone. Alam sebenarnya tonton aja terus di channel ini. Di channel ini bakal menyajikan info-info bermanfaat. Terakhir, Bah, ngelihat kiai itu ataupun santri itu dipandang rendah saja oleh masyarakat, Bah, mengenai masalah harta ataupun pemasukan atau pendapatan. Tapi nyatanya melihat kiai, melihat ustadz-ustadz itu rumahnya mentereng-mentereng, terus rata-rata mobil juga punya. Dan bagaimana menapik omongan masyarakat itu, Bah, bahwa kalau punya mantu santri itu mau dimakanin apa katanya gitu, Bah. Coba, jadi santri ini dianggap sebelah mata gitu. Menurut Abah gimana pandangan itu, Bah? Kalau menurut saya hanya pandangan orang-orang yang cinta dan benci saja mungkin ya. Ya, karena cinta dan benci itu pasti selalu ada dan selalu berbarengan. Jadi kalau umpama benar rasa cinta ditanamkan untuk anak-anak yang dipondokkan ke pesantren dengan giginya, ya insya Allah itu dia akan temukan. Karena saya teringat dari pepatah bahasa orang tua saya sendiri ya. Ingat itu saat saya mau tidur,
itu kadang-kadang ada bahasa gini, lagi cilik dagang kayu, barang gede dagang rambutan. Lagi cilik ora payu, barang gede barebutan. Oh ternyata orang santri itu seperti itu. Iya. Kelihatannya memang hina, tapi lambat laun diangkat derajatnya oleh Allah dengan keilmuan yang ada. Kalau umpamanya ada orang yang nggak suka, ya wajarlah, karena dasar itu dia tidak cinta, dia tidak tahu. Wajar aja. Jadi apa ya, biarkan saja itulah. Ya harus dibesar-besarkan. Kita doakan saja orang yang nggak suka sama santri, mudah-mudahan suka sama santri. Karena semua itu tidak lepas daripada hidayah. Pesan bah satu bah untuk orang tua se-Indonesia bah mengenai peranan pesantren dengan pergaulan zaman sekarang bah. Coba bah pesan untuk orang tua bah. Pesan kepada seluruh orang tua, khususnya wilayah Indonesia ya. Umumnya Indonesia, khususnya Banten, Kota Serang. Ya, untuk para orang tua yang ada di Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia, jangan sampai anak-anak kita jauh dengan pondok pesantren, karena pondok pesantren inilah yang akan merubah sikap, akhlak, perilaku anak kepada orang tua khususnya. Karena merubah semuanya dengan didikan, arahan para kiainya. Insya Allah yang pertama adalah akhlak yang mulia. Itu saja. Ya udah, terima kasih bah. Obrolan singkat aja dengan Abah Haji Matlubi. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya. Dan nanti pemirsa terus saja pantengin, kita ikuti kegiatannya sampai akhir nanti, sampai menjelang kita ngaji pasaran. Kita apa yang akan dibahas nanti biar pemirsa tahu ngaji pasaran itu seperti apa. Nanti terus ikuti aja. Kita sholat tarawih berjamaah, terus ditutup dengan nanti ada kegiatan ngaji pasaran dimulai pukul 9 dan beres pukul 2 pagi Pak ya. Pukul 2 pagi, Masya Allah. Itu aja, terima kasih. Terus pantau aja, terus ikuti perjalanan yang Dilek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.